Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, sebab Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sebab Kau Tuhan benar layak disembah, dipuji dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Di tengah situasi apapun, termasuk situasi saat ini COVID-19 yang bukan melandai tapi justru semakin meningkat dan terkadang menakutkan bagi setiap orang, termasuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Akan tetapi yang menguatkan kami suatu kepastian bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan apabila kami mengenal Tuhan kami tidak akan takut yang berlebihan. Apabila kami mengenal Tuhan kami akan tetap bahagia, sukacita meskipun harus ada di lembah kekelaman sekalipun, termasuk situasi COVID-19 saat ini Tuhan. Dan bukti nyata hari ini juga kami bisa bersama-sama lewat ibadah raya GBI Volker yang disiarkan secara langsung lewat FB GBI Jemaat Volker. Kami percaya persekutuan yang indah ini sangat-sangat berguna bagi kami, bermanfaat bagi kami, untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Bahkan saat ini kami mau duduk sehidangan dengan firman Tuhan, menguatkan kami semua untuk bisa dimampukan menghadapi situasi sulit setiap hari, termasuk di situasi saat ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan terus bekerja dengan caranya Tuhan. Dan kami akan melihat suatu saat nanti pelangi kasih Tuhan akan nyata dan kami lihat selesai badai COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan-Mu bagi hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami semua ya Bapa, dan layakkan kami untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu ya Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat GBI Volker. Pada saat kesempatan hari ini, saya sungguh bersuka cita kita bisa bertemu lagi di Minggu 18 Juli 2021 lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang percayakan pelayanan ini lewat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Elidor Tampu Bolon. Dan senang sekali bisa menyapa kita semua, seluruh sobat GBI Volker yang berada di rumah dan dimanapun Bapak Ibu yang menyaksikan secara langsung ini, ataupun nanti yang akan menyaksikan hasil rekaman ini. Tuhan memberkati kita semua. Saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan membawa satu tema dengan judul adalah Tuhan tidak diam, yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran 2 ayat 23 sampai dengan 25. Sekali lagi di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 23 sampai dengan ayatnya yang 25. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub, janji Tuhan. Ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sekali lagi tema firman Tuhan ini adalah Tuhan tidak diam. Kalau kita membaca secara cermat, ayat yang barusan kita baca, ya, bagaimana kalau kita baca di dalam Alkitab, ada tema dari Lembaga Alkitab Indonesia, Musa diutus Tuhan. Akan tetapi yang kita baca ini, saya membacanya, perhatikan baik-baik, saya menemukan kalau dalam dunia teologi itu bahasanya secara eksplisit atau terkandung di dalamnya, walaupun tidak tertulis, tapi jelas untuk kita temukan. Yaitu bahwa ternyata Tuhan tidak diam melihat bangsa Israel diperbudak. Tuhan tidak tinggal diam melihat segala macam permasalahan yang dialami oleh bangsa Israel. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang penting bagi saya dan saudara. Suatu kalimat yang sangat bisa mendorong kita untuk bangkit. Kalau kita mengenal Tuhan kita, maka kita pasti tidak akan takut. No God, no fear. Kalau kita mengenal Tuhan kita, kita pasti tidak akan takut untuk menghadapi apapun permasalahan hidup kita, termasuk keadaan C-19 ini atau COVID-19 ini. Saya kasih pendek C-19 aja, ya, supaya kita kalau bilang COVID pada ngeri semua. Ya langsung bilang aja keadaan C-19 saat ini. Ya, kita tidak akan takut kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik. Kita tidak akan takut kalau kita mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, saya pastikan bahwa kita akan tetap happy saja. Kita akan tetap bahagia. Kita tetap akan sukacita meskipun dalam menghadapi ujian, bahkan melewati lembah kekelaman ini. Nah, orang yang mengenal Tuhan, hidupnya pasti berbahagia, bersyukur, dan bersukacita. Yang setuju katakan amin. Akan berbanding terbalik sebaliknya apabila Anda tidak mengenal Tuhan Anda dengan baik. Kita bilang kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi kita tidak mengenal Dia. Maka ketakutan selalu menghampiri kita every day, setiap hari. Tidak ada senyum lagi yang begitu tulus dari wajah kita. Yang ada bermuram durja, ketakutan, dan akhirnya membawa kita kepada orang yang disebut tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mengawali khotbah ini, mari semua bertanya pada diri sendiri. Pakai nama masing-masing, seperti saya namanya Stephen. Hey Stephen, engkau sudah kenalkah Tuhanmu? Tanya ke diri masing-masing. Kalau kita bertanya dan kita jawab, yes, saya mengenal Tuhan saya, maka saya percaya Anda adalah orang yang berbahagia, yang bersukacita, meskipun ada di situasi COVID-19 saat ini atau C-19 saat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, satu hal yang pasti yang saya temukan di dalam pembacaan tadi, ya, di dalam pembacaan tadi yang saya katakan secara eksplisit adalah atau terkandung di dalamnya adalah Tuhan tidak tinggal diam. Melainkan Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan memperhatikan. Apa yang Tuhan perhatikan? Yaitu bangsa Israel benar-benar diperbudak sungguh luar biasa. Tuhan mendengarkan seruan doa, teriakan minta tolong mereka. Dan saya jujur, ketika membaca kejadian-kejadian ini, begitu terkesima atas perhatian Tuhan. Garis tegasnya di sini adalah perhatian Tuhan. Seorang anak kita di rumah, dia akan merasa nyaman, merasa happy apabila perhatian orang tuanya luar biasa kepadanya. Coba kalau kita cuek-cuek saja terhadap anak-anak kita, ya, tentu tidak baik relasi antara orang tua dan anak. Dan di sini Tuhan, lihat, perhatikan baik-baik. Tuhan begitu perhatian kepada bangsa Israel. Ketika membaca kisah perbudakan daripada bangsa Israel ini yang ada di Mesir, ada beberapa hal yang mereka alami. Mereka dianiaya, betul. Mereka disiksa, iya. Mereka dipaksa bekerja siang dan malam, iya. Dan yang paling parah adalah mental mereka dihancurkan.
Mental mereka dihancurkan sehingga mereka tidak bisa berdiri tegak selayaknya manusia biasa. Karena mereka adalah budak. Dan bahkan di Mesir ada tanda. Kalau yang pakai anting sebelah itu budak. Itu bukan bangsa Mesir. Makanya kalau ada cowok yang pakai anting sebelah itu budak. Itu tanda di bangsa Israel. Ya, jadi itu untuk membedakan mana budak, mana bangsa Israel, orang Israel. Dan diberikan tanda, itu anting. Makanya waktu mereka bikin patung lembu dari emas, dikumpulkan seluruh emas-emas yang ada. Termasuk yang dibawa oleh mereka. Waktu di Gunung Sinai. Di bawah Gunung Sinai maksudnya. Mereka bikin patung lembu dari emas. Jadi mental mereka itu benar-benar dihancurkan. Mungkin kalau hanya siksaan fisik, kerja paksa, it's okay bagi mereka. Buktinya apa? Mereka marah terhadap Musa. Kalau begini kita mau mati, mau hancur di padang gurun, mendingan biar aja di Mesir. Bekerja begitu, jadi budak. Lihat aja mentalnya. Mentalnya benar-benar dihancurkan. Namun, di tengah situasi yang sangat buruk tersebut, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, teriakan tolong, minta tolong dari bangsa Israel, mengerangnya bangsa Israel. Ayat di atas jelas mengatakan, sekali lagi saya tegaskan berulang kali, ini baru awal-awal khotbah saya sudah berulang kali. Kalau ada kalimat pengulangan berarti itu mau memberikan penegasan bahwa Tuhan mendengar, Tuhan mengingat, Tuhan memperhatikan. Hari ini apa yang engkau alami, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang tidak mengalami dampak dari COVID-19 saat ini. Semua seluruh dunia mengalami dampak yang luar biasa. Apalagi keadaan saat ini kita kembali keadaan COVID yang pertama. Bahkan pemerintah membuat PPKM darurat itu bukan hanya sembarang tiba-tiba presiden bangun dan katakan kita PPKM darurat. Tidak, itu berdasarkan kajian yang begitu luar biasa dan pada akhirnya harus menerapkan PPKM darurat. Kita sebagai warga gereja harus tunduk, harus taat melaksanakan PPKM darurat tersebut. Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat. Untuk menekan tingkat laju penyebaran virus corona. Atau untuk memutus mata rantai virus corona. Termasuk vaksinasi nasional. Kita harus mengikuti, jangan sampai tidak. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita jadikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia bukan Tuhan yang pasif. Katakan amin. Dia Tuhan yang aktif, Dia hidup dan bergerak, dan Dia bekerja. Itu artinya Tuhan tidak diam. Tuhan selalu bekerja dengan caranya. Dia tidak diam. Perhatikan baik-baik. Dia melihat, Dia mendengar, Dia memperhatikan segala permasalahan hidup kita. Kembali lagi ke kalimat awal. Asalkan kita mengenal Tuhan kita, maka kita tidak akan takut. Kalau kita kenal Tuhan kita, maka kita akan yakin bahwa Tuhan tidak tinggal diam melihat permasalahan hidup kita. Orang tua kita, saya orang tua sudah punya anak. Saya tidak tinggal diam melihat masalah anak saya. Saya tidak akan pernah tinggal diam melihat masalah anak saya. Kalau dia sudah tidak bisa lagi menghadapi masalahnya, orang tua pasti turun tangan. Demikian dengan Tuhan kita. Ingat baik-baik, Tuhan tidak tinggal diam melihat masalah kita. Kata mengerang yang dipakai di sini, perhatikan baik-baik. Mengatakan begini. Allah mendengar mereka mengerang. Mengerang. Kalau bahasa asli, bahasa Ibrani yang dipakai adalah neakah. Yang artinya adalah rintihan. Bahasa Inggrisnya jelas, ya kan? Groaning. Yang artinya adalah rintihan, keluhan. Waduh. Kalau mengerang itu begini nih. Kalau misalnya
kita punya luka, ya, terus kita kasih jeruk nipis di luka tersebut. Ah, coba bagaimana itu? Coba Bapak Ibu bayangkan. Waduh, itulah mengerang. Saking sakitnya, begitu luar biasa, mengerang. Demikian dengan bangsa Israel. Mereka mengerang, kata mengerang yang dipakai artinya mereka merintih kesakitan, mereka merintih kepada Tuhan. Ya. Dan kata mengerang ini juga memiliki pengertian adalah, dan ini merupakan kata kerja aktif. Ya. Mereka mau menyatakan suatu keberadaan mereka, suatu pengalaman mereka yang memiliki pengertian adalah kejadian yang sebenarnya yang mereka alami adalah benar-benar tersiksa di dalam perbudakan itu. Yang saya sudah jelaskan tadi. Sehingga mereka mengerang kepada Tuhan. Sungguh luar biasa apa yang mereka alami. Nah, kita bandingkan dengan keadaan kontekstual saat ini. Kita orang percaya saat mengalami COVID-19 saat ini. Saya mau katakan kepada kita, jangan pernah kita terlena kepada ketakutan kita. Jangan pernah kita terlena terhadap kekhawatiran kita. Pada saat-saat ini, jangan kita terlena dengan ketakutan dan kekhawatiran, kebimbangan dan lain sebagainya yang bisa melemahkan imanmu. Akan tetapi kita harus tetap fokus kepada Tuhan karena Tuhan tidak diam. Karena Tuhan tidak tinggal diam melihat permasalahan saya dan saudara. Pada situasi sulit COVID-19 saat ini, hidup kita tidak menentu dalam pengertian ada yang di PHK, ada yang tidak di PHK tapi tidak digaji, digantung dalam pekerjaan. Ada juga begitu usahanya bangkrut, usahanya tidak mau modal semuanya habis. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Anda dalam kesulitan tersebut, karena terdampak oleh keadaan ini secara ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, ataupun masalah-masalah yang lain, saya mau katakan kepada kita, Tuhan tidak tinggal diam melihat masalah saya dan saudara, melihat masalah kita. Dan kalau kita mengenal Tuhan kita, no God, no fear, artinya kenal Tuhan kita, kita pasti tidak takut. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia. Berarti Allah tetap bekerja, turut bekerja. Yang aktif di sini adalah saya dan saudara yang bekerja. Imanmu harus tetap hidup, imanmu tidak boleh mati. Ini adalah pencobaan bagi saya dan saudara. Dan ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tuhan menguji. Meskipun kita ada dalam situasi pencobaan saat ini, percayalah, Tuhan tidak diam melihat saya dan saudara. Pasti satu saat nanti kita akan melihat pelangi kasih Tuhan. Pasti di keluarga kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Akan muncul di dalam rumah kita. Percayalah saudara-saudaraku. Kalau begitu, dengan apa yang saya sampaikan tadi, apakah yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi sulit saat ini, sikon saat ini, situasi kondisi yang begitu mencekam sekarang ini? Bila kita sadar, bila kita mengenal Tuhan kita, bahwa Tuhan kita tidak diam, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk menghadapi situasi sulit ini. Kalau kita tahu Tuhan kita tidak diam, yang pertama adalah teruslah datang mendekat kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ayat perbandingannya di dalam Mazmur 62, ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Katakan amin. Datang mendekat terus kepada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Ketenangan yang benar-benar tenang hanya ada di dalam Tuhan. Tidak ada di luar Tuhan. Oh Pak Pendeta, enak saja, saya bisa tenang kok kalau saya sudah minum tuak.
Orang Manado bilang, kalau saya bisa tenang kalau sudah minum cap tikus. Orang Jakarta bilang, saya tenang kalau sudah minum topi miring, minum anggur dan lain sebagainya. Saya tenang, Pak Pendeta. Mungkin engkau tenang karena engkau mabuk. Tetapi pertanyaan paling mendasar, setelah engkau selesai sadar dari mabukmu, apa yang pertama kali datang? Saya jawab adalah masalah itu yang pertama kali datang padamu. Dan akhirnya engkau ketimpa masalah lagi besoknya, engkau cari lagi minuman-minuman keras. Begitu terus dan akhirnya engkau mati dengan minuman keras tersebut. Ada lagi orang bilang, wah saya tenang kalau saya mungkin pergi ke taman, ke danau. Mungkin benar, bagaimana setelah engkau keluar dari taman itu? Apakah engkau benar-benar tenang? Masih sama dengan berada di pinggir danau atau di taman? Saya pastikan engkau tidak akan tenang. Karena tenang dunia adalah tenang yang tentatif. Tetapi tenang di dalam Tuhan itu adalah tenang kekekalan. Dan itulah yang disebut dengan happiness. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan, sukacita. Joyful di dalam Tuhan. Kita datang mendekat kepada Tuhan. Kenapa Mazmur 62 ayat 23 ini jelas sekali Raja Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Apa yang mendasari perkataan Raja Daud ini? Ternyata ada di ayat 3. Hanya Dia gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Luar biasa. Raja Daud seorang raja, ya, dia miliki segala-galanya. Kalau saya bandingkan sekarang Bapak Ibu, mungkin kita punya segala-galanya. Engkau punya harta, engkau punya pangkat, engkau punya jabatan, engkau punya kekayaan luar biasa. Tetapi itu tidak akan membuat engkau tenang. Karena kenapa? Itu hanya sementara. Dan apabila diambil daripadamu, engkau akan kehilangan ketenangan itu. Tetapi Raja Daud, dia tahu bahwa ketenangannya hanya kepada Tuhannya. Kalau kita baca perikop dari ayat pasal 62 ini adalah ungkapan perasaan Raja Daud kepada Allah. Dia ungkapkan bahwa perasaannya tenang ketika berada di dekat Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Begitu Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi yang pertama, kalau kita percaya, kita yakin, kita kenal Tuhan kita, bahwa Tuhan tidak diam, maka kita harus sering-sering datang mendekat kepada Tuhan yang tidak diam itu. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, garis tegasnya yang saya temui di ayat Mazmur 62 ayat 2 dan 3 ini, perihal tentang poin pertama, datang dekat kepada Tuhan, kita akan dapatkan ketenangan. Adalah garis tegasnya, dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, dan kita tidak akan goyah. Itu yang dikatakan oleh Daud, aku tidak akan goyah. Seberapa besar masalahmu hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Seberapa besar ujian kehidupanmu saat ini Bapak Ibu Saudaraku, jemaat GBI Volker yang diberkati Tuhan? Seberapa besar? Oh Pak Pendeta, sangat-sangat besar. Sama saya mau katakan, datang saja mendekat kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami ketenangan yang benar-benar tenang. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menghadapi situasi kondisi yang luar biasa berat ini? Selain kita datang kepada Tuhan, poin yang pertama tadi. Poin yang kedua adalah, itu bicara perihal tentang berseru kepada Tuhan dalam doa. Yuk sama-sama dengan saya katakan, berseru dalam Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam doa. Ayat perbandingannya ada di dalam Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar seruanku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Haleluya, glory, haleluya. Berseru kepada Tuhan dalam doa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika engkau mengalami kesesakan hidup, ketika engkau mengalami kesulitan kehidupan saat ini, termasuk di dalam situasi C-19 ini, COVID-19 ini, yang harus kita lakukan, kita harus berseru kepada Tuhan di dalam doa kita.
Ketika kita datang mendekat kepada Tuhan, kita harus berdoa kepadanya, kita berseru kepadanya. Ingat baik-baik Mazmur 18 ayat 7 katakan tadi, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar seruanku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, garis tegas daripada ayat ini adalah seruan kita kepada Tuhan akan membuat Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Saudaraku, seruan kita, firman Tuhan katakan, Tuhan mendengar dari bait-Nya yang kudus, dari surga yang kekal. Tuhan mendengar seruan kita. Itu arti Tuhan kita itu aktif. Dia bukan Tuhan yang pasif. Tuhan tidak tinggal diam melihat masalah kita. Dan kalimat berikut berkata, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya Tuhan. Tuhan tidak pernah menulikan telinganya, tetapi selanjutnya terus dan terus Tuhan selalu menyendengkan telinganya, mendengarkan seruan doa kita, mendengarkan teriakan kita minta tolong kepadanya. Ingat baik-baik, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah menulihkan telinganya, tetapi Tuhan selalu menyendengkan telinganya untuk mendengarkan seruan kita, doa-doa kita, teriakan kita minta tolong, didengarkan Tuhan di bait-Nya yang kudus, dan teriakan kita sampai ke telinganya Tuhan. Itu arti Tuhan tidak tinggal diam. Jika kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, meskipun kesesakan yang mendorong kita untuk datang berteriak kepada Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan mendengarkan seruan kita. Oleh karena itu, berseru kepada Tuhan sudah benar. Setiap minggu ada doa-doa kita. Ya. Ada mesbah doa keluarga, ada doa Biston pelayan Tuhan, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Hari-hari ini Bapak Ibu, berbagai macam organisasi membuat doa yang disebut dengan pray from home. Hampir setiap malam kami berdoa. Live terus di Zoom meeting. Pendeta-pendeta bertemu, berdoa, tapi di online semua. Perhatikan baik-baik, bahkan bangsa Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi menyerukan semua rakyat Indonesia, umat beragama, untuk berdoa dari rumah, pray from home. Karena kekuatan doa itu luar biasa. Bagi kita orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, doa orang benar itu besar kuasanya. Kenapa ada statement firman Tuhan seperti itu? Karena Allah kita adalah Allah yang aktif. Dia tidak pernah tinggal diam melihat permasalahan kita. Dia selalu mendengarkan doa kita, seruan, teriakan kita minta tolong sampai ke telinganya Tuhan. Hari ini, apa yang kau serukan kepada Tuhan? Kalau bangsa Israel, mereka mengerang itu merintih kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau engkau dalam kesulitan hidup saat ini, engkau jangan merintih kepada orang lain, kepada manusia. Merintihlah kepada Tuhan. Karena ada firman Tuhan berkata, Mazmur 18 ayat 7. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan, Ia mendengar seruan kita dari bait-Nya yang kudus. Di mana tempatnya? Di surga yang kekal. Dan teriak kita minta tolong, itu sampai ke telinganya Tuhan. Oh haleluya. Ini kepastian firman Tuhan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kalau kita sudah datang mendekat kepada Tuhan, kemudian kita berseru dan berteriak kepada Tuhan. Yang ketiga adalah percaya penuh kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Artinya, percayai apa yang engkau hidupi. Hidupi apa yang engkau percayai. Kalau engkau percaya Tuhan, hidupi Tuhan dalam hidupmu. Banyak orang Kristen, saya tidak mengeneralisasi, tetapi banyak berarti ada. Bilang percaya Tuhan, tetapi dia tidak pernah hidupi Tuhan dalam hidupnya. Jadi ketika mengalami masalah, uring-uringan hidupnya. Yang ada persungutan, yang ada menyalahkan Tuhan, yang ada salah-salahan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat GB Volker yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Kalau engkau bilang percaya Tuhan Yesus, engkau harus benar-benar hidupi Tuhan Yesus itu dalam hidupmu. Kalau kita hidupi dia dalam hidup kita, itu yang disebut dengan kalau kita mengenal Tuhan kita, kita pasti tidak takut. Dan itu berkaitan dengan iman. Yuk sama-sama dengan saya katakan atau ketik di kolom komentar, saya tetap beriman penuh kepada Tuhan. Nah, kalau Anda tetap beriman penuh kepada Tuhan, Anda akan sering-sering datang kepada Tuhan. Kalau Anda beriman penuh kepada Tuhan, maka Anda akan sering-sering berseru kepada Tuhan. Itu yang kita pelajari dari ayat ini. Ya, bangsa Israel 430 tahun mereka teraniaya. Tapi dengar baik, Tuhan izinkan itu. Bukan tidak Tuhan izinkan. Maka ayat 24 bilang begini, saya balik kembali lagi untuk merampungkan hal ini. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Apa perjanjiannya? Itu ada dalam Kejadian 15 ayat 13 dan 14. Sedikit saya bacakan Bapak Ibu biar kita paham apa yang dijanjikan Tuhan. Ternyata yang dijanjikan Tuhan, firman Tuhan kepada Abram, masih disebut Abram. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Kalau di kalimat lain 430 tahun. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kalau kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 40 sampai 41 berkata begini, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ternyata yang dikatakan dalam Keluaran 2 ayat 24, Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang dijanjikan adalah memang benar mereka menjadi orang asing di tanah Mesir dan diperbudak, tetapi tiba harinya Tuhan akan bebaskan mereka. Dan itulah penggenapan di ayat yang 24 tersebut. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan mungkin tidak pernah berjanji bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mengalami masalah, kita tidak akan pernah mengalami badai kehidupan, kita akan tenang-tenang saja, kita akan baik-baik saja, pokoknya tidak ada masalah bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah berjanji demikian Bapak Ibu. Yang ada yang saya tahu adalah, yang saya pelajari dalam Alkitab, bahwa Tuhan berjanji, meskipun engkau ada dalam badai kehidupanmu, gelombang kehidupan, bahkan ujian dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu kenapa saya katakan Tuhan tidak diam. Tuhan tidak tinggal diam melihat permasalahan kehidupan kita. Oleh karena itu saya mendorong secara aktif dalam perenungan firman Tuhan ini, kita harus mengenal lebih dalam siapa Tuhan kita, agar kita tidak ketakutan, khawatir dalam hidup ini. Tapi sebaliknya kita akan selalu datang mendekat kepada Tuhan. Kita bisa berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan akhirnya keimanan kita, kepercayaan kita benar-benar teguh di dalam Tuhan. Kata iman adalah pistis, pisteo. Bahasa Inggris katakan believe, yang artinya bukan hanya percaya kepada Tuhan dengan lidah mulutmu, hatimu, tapi hidupmu engkau berikan semuanya kepada Tuhan. Mempercayakan hidupmu semuanya kepada Tuhan. Itu baru disebut dengan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan Bapak Ibu, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan memperhatikan pergumulan kita. Karena Tuhan tidak diam. Karena Tuhan tidak tinggal diam melihat segala permasalahan saya dan saudara, jemaat GB Volker. Oleh karena itu, mendekatlah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dan terus beriman teguh kepada Tuhan. Dan peganglah tangan Tuhan senantiasa. Dan biarkanlah Tuhan membawa kita keluar. Membebaskan kita dari permasalahan kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan bawa keluar, bebaskan dari perbudakan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan ini. Mengajarkan kami untuk terus mengenal Tuhan, agar kami tidak ketakutan-ketakutan yang berlebihan dalam hidup dan bahkan khawatir terus-menerus. Mengajarkan kami bahwa Tuhan tidak diam. Tuhan tidak tinggal diam melihat permasalahan kami, bahwa benar Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan memperhatikan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang terus kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau selalu berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dan kami dikuatkan dengan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, yang sudah kembali mengajarkan kami, ketika dalam kesulitan, datang dekat kepada Tuhan, berdoa berseru kepada Tuhan, dan tetap terus beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah memberkati dengan firman-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan